Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi dasar listrik dan elektronika, KD, hukum dan fenomena rangkaian kemagnetan. Yang pertama adalah magnet. Pengertian dari magnet adalah benda yang bisa menarik benda lain di sekitarnya yang berbahan magnetik. Contohnya bisa dilihat di gambar, ada sebuah magnet yang dapat menarik bola-bola yang terbuat dari besi. Selanjutnya adalah kemagnetan. Kemagnetan. Secara garis besar, ada 3 jenis golongan benda berdasarkan dapat atau tidaknya benda ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah ferromagnetik, yang kedua adalah paramagnetik, dan yang ketiga adalah diamagnetik. Ferromagnetik adalah zat atau benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, nikel, kobalt, baja, alniko, alkomax. Paramagnetik adalah zat atau benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi tarikannya kurang kuat atau tarikannya lemah. Contoh adalah aluminium dan platinum. Diamagnetik adalah zat atau benda yang mengalami tolakan atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah bismut, seng, emas, timah hitam, dan garam dapur. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang kedua adalah efek magnet paling kuat berada di ujung kutubnya. Di ujung kutub ini efek magnetiknya paling kuat atau paling besar. Yang ketiga, memiliki gaya tolak-menolak dan tarik-menarik. Jadi, apabila 2 buah magnet didekatkan, jika kutubnya tidak senama, selatan dan utara, atau utara dan selatan, maka kedua magnet ini akan mengalami gaya tarik-menarik karena berbeda jenis kutubnya. Sedangkan apabila 2 buah magnet didekatkan dan kutubnya sejenis atau satu nama, misalkan utara dengan utara, selatan dengan selatan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Yang keempat, kutub magnet selalu muncul berpasangan. Artinya, apabila kita membagi sebuah magnet menjadi beberapa potongan yang lebih kecil sekalipun, maka akan didapatkan magnet-magnet kecil yang masing-masing mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet atau flux magnet. Ruang di sekitar suatu magnet di mana benda lain yang mudah dipengaruhi oleh magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan di ruang tersebut didefinisikan sebagai medan magnet. Atau disebut juga flux magnet. Simbol untuk flux magnetik adalah Pi dengan satuannya adalah Weber. Rumus untuk mencari flux magnetik adalah Pi sama dengan B dikali A, di mana A adalah luas permukaan, satuannya adalah meter persegi, B adalah induksi atau kuatnya medan magnet. Jadi bisa ditarik kesimpulan, medan magnet adalah ruangan ataupun ruang di sekitar magnet yang memiliki pengaruh magnetik sehingga bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya adalah garis-garis gaya magnet. Yang pertama, garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan atau bersilangan. Jadi bisa dilihat garis-garisnya itu saling terhubung dan tidak pernah berpotongan. Yang kedua, garis-garis medan magnet selalu keluar dari arah utara menuju ke kutub selatan serta membentuk koordinat tertutup. Jadi, selalu
dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, utara ke selatan, utara ke selatan, utara ke selatan, sehingga dibentuklah suatu kurva tertutup. Yang ketiga, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut kuat. Sebaliknya, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Jadi semakin rapat garis-garisnya, maka medan magnetnya ini akan semakin kuat. Ketika semakin renggang, maka medan magnetnya akan lemah. Selanjutnya adalah induksi elektromagnetik. Seperti yang kita tahu, arus listrik dapat menghasilkan efek magnetik ataupun medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik ini disebut dengan induksi elektromagnetik, di mana induksi elektromagnetik ini mempunyai arah. Untuk menentukan arah medan magnetik dapat dilakukan dengan aturan tangan kanan. Seperti pada gambar, ibu jari menunjukkan arah arus listrik mengalir, kemudian lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Untuk menentukan rumus induksi magnetik bisa dihasilkan dengan rumus P sama dengan permeabilitas dikali kuat arus dibagi 2 pi A. A adalah jarak titik dari kawat. Jadi jarak titik ke kawat.